Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 1. Seorang pria dengan setelan jas coklat berjalan dengan elegan dari mobilnya menuju acara amal yang dilaksanakan oleh Yayasan Kindness Legacy milik ibunya Carrie Seliner. Pria itu tersenyum percaya diri saat langkahnya mengendur, lalu terhenti untuk meladeni para wartawan yang sudah bersiap sejak awal di samping kiri dan kanan gedung tempat acara amal diadakan. Garvin Reviano Aston tersenyum seperti biasanya. Dia dikenal dengan imagenya sebagai putra yang baik dan pengusaha muda yang pintar, rendah hati, dan dicintai banyak orang. Baru saja langkahnya berhenti, seorang wartawan langsung menyerang Garvin dengan pertanyaan terkait calon tunangannya. Tuan Garvin, Nona Diandra Houston tidak datang bersama Anda di acara amal ini? Calon tunanganku, Diandra Houston tidak bisa menghadiri acara ini karena kesibukan. Aku datang sendirian, Garvin tersenyum. Dia memang sudah menanyakan pada Diandra perihal menghadiri acara Karise. Namun wanita yang 2 minggu lalu diumumkan menjadi calon tunangannya itu menolak dengan halus, mengatakan ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Apakah Anda sudah melihat pernyataan Nona Diandra? Apa tanggapan Anda dengan pernyataan Nona Diandra yang mengatakan Anda akan menjadi pria menyedihkan? Pertanyaan selanjutnya dari seorang wartawan membuat Garvin menyipitkan matanya, berusaha menetralkan reaksinya dengan tetap mempertahankan senyuman. Menyedihkan untuk Garvin menikahi wanita yang masih mencintai pria lain. Itu adalah pernyataan Nona Diandra Houston. Apakah rencana pertunangan kalian akan tetap dilanjutkan? Wartawan lain menambahkan pertanyaan, yang membuat Garvin akhirnya mengetahui konteks dari pria yang menyedihkan yang mereka maksud. Garvin belum melihat wawancara Diandra sama sekali. Dia terdiam beberapa saat setelah melihat pada supir pribadi di sampingnya yang menatapnya dengan ekspresi ketidaktahuan. Apakah ada proyek besar di balik pernikahan ini? Benarkah pernikahan kalian menjadi alasan Diandra Houston pensiun dari karir modelnya? Semakin banyak pertanyaan yang membuat Garvin susah payah mempertahankan senyuman. Hati pria itu sudah memanas karena pertanyaan bertubi yang berkesan negatif hingga berhasil menyulut emosinya tanpa menjawab semua pertanyaan dari para wartawan. Akhirnya, Garvin mengucapkan kalimat panjang untuk menghentikan pertanyaan-pertanyaan baru. Belajar mencintai seseorang yang akan menjadi istriku sama sekali tidak menyedihkan. Diandra hanya tidak siap karena media terus-menerus mengatakan pernikahan ini adalah bisnis. Ayah kami bersahabat sejak muda. Ini perjodohan biasa, bukan bisnis. Aku tidak ingin mencari wanita lain. Aku dan Diandra akan tetap menikah. Kurasa cinta bisa tumbuh seiring waktu. Garvin mulai melangkah menuju pintu masuk ke gedung tempat acara amal ibunya diadakan. Sebelum tubuhnya hilang di balik pintu, pria itu tersenyum pada wartawan dengan sangat manis sambil berucap, "Aku datang sebagai putra tersayang ibuku." Ucapan pria dengan tinggi 188 cm, tubuh proporsional, kulit putih, hidung mancung, dengan mata coklat terang itu berhasil membuat para wartawan ikut tersenyum. Mereka memuji respon tenang Garvin atas pernyataan mantan model terkenal itu. Dia benar-benar pria sejati, ucap seorang wartawan wanita yang dianggukin oleh beberapa wartawan. Sebagai sesama pria, aku tahu ucapan Diandra melukai harga diri Garvin, tapi dia adalah pria muda yang bijaksana. Wartawan yang kelihatan sudah berusia mendekati 50 tahun itu ikut bersuara. Pembicaraan mereka tentang Garvin Reviano dihentikan saat beberapa mobil, aktor dan aktris papan atas muncul. Acara amal dengan tema Love Life Together itu berlangsung tertutup. Karise, selaku tokoh yang berada di balik acara, tidak ingin ada liputan tentang acara amal yang dilakukannya sejak 10 tahun lalu. Para wartawan hanya boleh meliput sampai di luar gedung yayasan. Prinsip beramal dengan tertutup itu dicetuskan oleh mendiang suaminya Aaron Austen. Tidak ada orang yang benar-benar bahagia ketika direkam dan dipertontonkan saat menerima bantuan dari orang lain. Adalah kalimat yang terus Karise ingat dari Aaron hingga yayasan memutuskan untuk selalu melakukan acara amal secara tertutup. Awalnya,
yayasan tidak menerima donatur sampai suatu hari pada 3 tahun lalu. Sekretaris Carisse, Kiara mengusulkan untuk menerima donatur di setiap acara amal dengan syarat tidak menyalakan kamera. Usulan itu diterima sehingga beberapa rekan Eren dan Carisse turut bergabung menjadi donatur setiap tahun. Yayasan yang dibangun oleh Eren untuk istrinya yang pensiun dari karir aktrisnya setelah melahirkan Garvin semakin mendapat perhatian publik, bukan hanya karena prinsip tertutup dari acara amal yang dianggap berbeda dari yang lain, namun juga karena putra tunggal pemilik yayasan yakni Garvin Reviano kerap ikut dalam acara amal dan aksi kemanusiaan yang yayasan lakukan. Garvin sudah bersinar sejak dia muncul pertama kali di layar kaca dalam wawancara terakhir Carisse saat memutuskan pensiun. Carisse adalah aktris dengan kemampuan akting luar biasa dan dikenal sebagai wanita yang dermawan. Sementara Eren adalah putra sulung dari pemilik stasiun TV swasta yang memutuskan menjadi pengusaha pertambangan. Eren dikenal sebagai pria yang selalu memperlakukan wanita dengan istimewa. Menjadi anak tunggal dari Eren dan Carisse membuat hidup Garvin menjadi sorotan publik. Pria yang berusia 29 tahun itu bahkan sudah mendapatkan banyak cinta sejak balita. Kepintaran dan wajahnya yang menawan sejak masih balita membuat publik tertarik. Terlebih, Carisse kerap membagikan keseharian Garvin kecil yang lincah di media sosialnya hingga Garvin mendapat beberapa tawaran iklan. Balita pintar yang dicintai publik itu kini sudah tumbuh menjadi seorang insinyur sekaligus pemilik pertambangan di beberapa negara. Garvin dibesarkan dengan sangat baik oleh Eren dan Carisse hingga pria itu mencintai kedua orang tuanya begitu dalam. Permintaan terakhir Eren pada sahabatnya 6 bulan lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirlah yang membuat Garvin setuju menikahi Diandra Houston, putri dari Andreas Houston. Garvin mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan mencari keberadaan Carisse. Ibunya itu tidak kelihatan sejak Garvin masuk ke dalam aula. Wanita paruh baya itu meminta Garvin menggantikan pianis yang mengalami diare mendadak, tetapi presensinya tidak kelihatan. "Afin, kau di sini? Ibu mencarimu sejak tadi." Seorang wanita berusia 54 tahun yang masih cantik dengan balutan gaun sepanjang lutut itu merentangkan kedua tangannya. Garvin tersenyum sembari memeluk Carisse hingga tubuh wanita itu terangkat, lalu mencium kening Carisse setelah pelukan terurai. "Jangan panggil dengan nama kecilku, aku malu," gerutu Garvin yang justru membuat Carisse tertawa. "Maaf ya Bu, aku tidak berhasil membawa Diandra ke sini." Carisse tampak diam mendengar permintaan maaf dari putranya. Wajah wanita paruh baya itu berubah sendu. Garvin melihat bagaimana tatapan sendu itu berubah berkaca-kaca sembari menatapnya dengan tatapan iba, seorang ibu pada anaknya. "Dearest, kau baik-baik saja dengan pernyataan Diandra di wawancaranya? Aku sudah melihatnya. Sebagai ibumu, aku merasa terluka." Carisse menyentuh lengan Garvin dan mengelusnya pelan. "Tidak apa-apa jika tidak dilanjutkan. Sayang, aku khawatir jika kau menikah dengan wanita yang terang-terangan menolakmu. Eren pasti mengerti. Biar ku pertimbangkan dulu ya, Bu." Perasaan kesal Garvin berubah menjadi amarah karena melihat Carisse terluka. Seseorang boleh menyakitinya tapi tidak boleh menyakiti keluarganya. Garvin mencium pipi Carisse untuk meredam amarah yang bergemuruh di dalam dadanya. "Sekarang fokus pada acara ini. Kapan aku memainkan pianonya?" "Rindu sekali memainkan piano," ucap Garvin dengan senyum sumringah. Pria itu sudah 6 bulan tidak memainkan alat musik kesayangannya karena sibuk dengan perusahaan. "Ayo ikut ibu, 5 menit lagi pembukaannya." Garvin mengikuti seluruh acara pembukaan termasuk mempersembahkan permainan pianonya. Ini pertama kalinya sejak 2 tahun lalu dia memainkan piano di depan banyak orang. Dia memiliki piano di rumahnya namun jarang sekali tersentuh karena kesibukannya. Acara amal tersebut masih terus berlangsung saat Garvin pamit pada Carisse untuk pulang lebih awal. Richard menghubunginya. Pria itu tampaknya memang tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu tanpa kehadiran Garvin. Pria itu berjalan cepat menuju parkiran.
meminta supir pribadinya untuk pulang karena dia ingin menyetir sendiri.